Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman mungkin kemarin lihat video ini saya sangat emosi sampai saya tinggalin makan. Ya karena itu buat saya itu pendidikan itu adalah masa depan bangsa ini, masa depan untuk orang Papua. Pendidikan adalah motor kemajuan sebuah negeri. Ketika Jepang luluh lantah, yang kemarin saya sudah katakan, yang dipersoalkan itu bukan jumlah tentara, tapi berapa jumlah guru dan berapa jumlah anak-anak yang bisa membawa Jepang setelah Perang Dunia kembali menjadi negara maju seperti saat ini. Kenapa saya emosi dengan Bupati? Karena gini, Bupati dia sudah tahu akan ada aksi ini. Dan kenapa memilih pergi ketemu orang, jalan dengan orang provinsi? Konyol gak? Kenapa saya bilang Bupati sudah tahu aksi ini? Nah, nanti saya cerita semua dari awal. Mungkin videonya akan panjang. Kronologis awal sampai akhirnya. Yang dimutasi itu bukannya kepala dinas, tapi teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara ASN kepegawaian, dinas pendidikan dan guru yang dimutasi. Tanggal 2 itu biasanya setiap tahun itu ada dibuat kegiatan untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional. Tapi ketika era Kadis Labiru ini, itu tidak ada sama sekali. Karena apa? Ke kantor saja jarang. Komunikasi sulit, bagaimana mengurus pendidikan? Karena memang bukan bidang dia juga. Bayangkan, lulusan sospol disuruh urus pendidikan, mana masuk? Tapi karena itu kepentingan. Tapi nanti kita bahas. Kita bahas kronologisnya dulu. Tanggal 2 ini, akhirnya guru-guru ASN kepegawaian Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga bikin kegiatan sendiri, yaitu upacara di lapangan kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Nah, ini videonya, kita lihat ya. Jadi di akhir ini saya sampaikan Bapak Ibu bahwa akan ada pemberitahuan lebih lanjut kapan kita audiens terbuka, sehingga kita tidak bicara dari kita dan kita, tapi kita bicara langsung ke Pak Bupati sebagai pengambil kebijakan di atas negeri. Jangan sampai kita hanya mengeluh di bawah pohon, kita hanya mengeluh di pinggir sudut-sudut kantor. Jadi kita ciptakan ruang, tapi bukan hari ini. Nah, setelah kita kembali menyampaikan permohonan izin kita pada Bapak penegak menjaga keamanan di negeri ini, bahwa kita ingin menyampaikan pikiran-pikiran kita langsung ke Bapak Bupati. Jadi tidak ada lagi kita cerita kepada kita dengan kita, tapi kita dengan Bapak Bupati. Karena semua yang ada hari ini ada di hati dan pikiran Pak Bupati. Ya. Tapi kita perlu ke sana untuk menyentuh itu. Jadi saya pikir itu hal yang bisa saya sampaikan. Kemudian hal terakhir itu dari saya, nanti akan disampaikan oleh yang lain, bahwa mulai hari ini setelah apel, kita di kantor tidak ada pelayanan. Bapak Ibu guru silakan pulang ke sekolah, melaksanakan tugas di sekolah, kemudian sambil menunggu informasi lebih lanjut untuk kita audiens. Nanti setelah audiens kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi kalau hari ini jelas kami di kantor secara resmi kami tidak melaksanakan pelayanan.
sehingga Bapak Ibu kita semua paham tentang hal ini, kita semua mengerti, hingga ke depan kita perlu sebuah pembaharuan di bidang pendidikan. Ya, saya pikir apa yang Bapak Ibu tadi saya sampaikan itu apa yang Bapak Ibu rasakan juga. Saya pikir itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Dari tempat ini juga saya menyampaikan selamat Hari Pendidikan Nasional kepada kita semua. Juga selamat untuk kita sama-sama sukseskan pendidikan kita di daerah ini dengan henti-hentinya kita berjuang bersama, merapatkan barisan dan maju terus sampai kita bisa mendapatkan pendidikan sesuai dengan amanat. Nah, dari situ sebenarnya rencananya kawan-kawan mau langsung aksi ke kantor Bupati, karena Bupati juga memperingati Hari Pendidikan. Nah, ini foto eksisnya tuh Bupati. Masih bisa ngerangkul, bukan muhrimnya. Nah, itu jadi rencana mau ke sana, tapi sama kepolisian itu dilarang dengan alasan satu, pemberitahuannya belum 3 kali 24 jam, diminta KTP segala macam. Padahal aksi guru-guru ini adalah bentuk keprihatinan atas apa yang terjadi di dunia pendidikan Kabupaten Fak-Fak. Tapi kepolisian minta KTP segala macam, prosedural. Padahal kalau mau dimengerti, nggak mungkinlah guru-guru ini pendidik orang yang mengajarkan moralitas, akhlak segala macam mau bikin demo anarkis. Mereka itu mau demo karena bentuk keprihatinan. Tapi ya sudahlah, akhirnya kepolisian melarang itu. Terus Bupati melakukan sidak di tanggal 3. Artinya di tanggal 2 sudah tahu, makanya tanggal 3 itu sidak dia. Nah, ini foto. Nah, ingat ya, ini yang publis ini Ketua PGRI. Ini akhirnya berdampak buruk pada dia. Kasihan Ketua PGRI. Nah, ini Bupati sidak. Nggak pernah sidak, tiba-tiba sidak. Artinya dia kan tahu akan ada demonstrasi. Dia sidak tanggal 3. Dan kepala dinas yang nggak pernah ke kantor, nggak pernah ngurusin pendidikan, itu bisa mengeluarkan surat. Nah, ini suratnya. Terus kemudian Ketua PGRI memberitahukan Bupati nih. Nah, ini ada statusnya. Dia memberitahukan Bupati bahwa tanggal 4 mereka itu akan melakukan aksi sebagai bentuk keprihatinan atas apa yang terjadi di dunia pendidikan Bahamata, Fak-Fak. Kemudian Bupati malah milih pergi dengan orang dari provinsi, ngurus proyek lah. Masyarakat yang demo itu ASN kepegawaian, terus guru-guru itu nunggu hampir 2 jam baru bupatinya kembali. Mantap ya. Padahal waktu dia mau jadi bupati itu dia melas ke sana ke sini. Nah, ini videonya yang kalau kemarin yang video yang pernyataan dari apa sih yang dia tidak ada di tempat udah ada kan. Nah, ini videonya waktu dia kembali kemudian mendengarkan aspirasi. Nah, Reynold ini berbicara. ASN kepegawaian pendidikan Fak-Fak itu bicara si Reynold. Nah. Kami datang kembali selaku bawahan yang dipercayakan membantu Bapak Bupati. Saya sendiri juga ditarik naik di Dinas Pendidikan untuk membantu Bapak Bupati. Saya mau sampaikan bahwa ketika mantan
Kadis dipindahkan, Bapak Kasat Satpol PP, tepuk tangan dulu untuk beliau. Ya. Standar pelayanannya luar biasa, standar komunikasinya luar biasa. Ada informasi pergantian, Pak Mahmud Labiru didorong masuk. Kami berucap syukur, mudah-mudahan standarnya lebih bagus daripada Pak Kasat Satpol PP. Tapi apa yang terjadi, mohon maaf, harus disampaikan. Walaupun itu sakit harus disampaikan. Pak Mahmud keluarga, tapi kalau Bapak salah tetap Bapak salah. Saya sudah sempat ingatkan beliau, Bapak sudah berapa kali ketemu ribut di atas, tolong masuk, tolong masuk. Sekretaris semenjak dilantik tidak pernah hadir sampai dengan ketemu bicara ini. Jadi yang perlu dievaluasi pertama Bapak Bupati, rumahnya dulu. Hasil di lapangan ini adalah produk dari rumah besar di atas. Itu. Jelas. Begitu. Kalau rumahnya saja rusak, ya begini sudah ketemu di bawah. Kemarin Bapak Bupati singgung Kepala Sekolah Rumbati. Kepala Sekolah Rumbati ada hadir kah? Ya itu. Fungsi pengawasan sudah dilakukan Dinas Pendidikan belum? Pengawas sudah jalankan perintahnya belum? Pengawas sudah jalankan, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan sudah jalankan tupoksinya belum? Ini kan teman-teman didatangi, dicari tahu persoalan kenapa kau meninggalkan tempat tugas. Bukan PGRI turun, tidak salah Bapak Bupati, kami bukan OPD, kami organisasi profesi. Kami berteriak ketika hak teman kami kurang, membangun komunikasi dengan Bapak, membangun komunikasi dengan teman-teman. Ini kan tugas Dinas Pendidikan sebenarnya. Kepala Sekolah Rumbati yang kemarin Bapak singgung. Rumahnya kebobolan, orang masuk pencuri berulang-ulang kali. Ya, maju sini. Ya. Maju. Kita sewa asistensi sampai dengan kepolisian. Sudah buat laporan tidak ditindaklanjuti sampai sekarang. Ya. Ya, sabar Bapak Bupati. Sabar. Saya bicara dulu Bapak Bupati. Ya, jadi penutup sabar Bapak Bupati, penutup dari saya. Tidak. Kau. Di video Renault jelas ya, ada persoalan terkait juga teman-teman guru yang rumahnya itu kemalingan, terus dilaporkan ke polisi tapi tidak ditanggapi, terus udah mengeluhkan ke kepala dinas yang nggak jelas. Kemudian ada statement lagi dari, mungkin semua pada ada kenal, ini guru tua yang ASN juga, silakan lihat. Sesuai dengan pernyataan Bapak Bupati di media online, bahwa Bapak Bupati adalah Bupati yang sah, dipilih oleh masyarakat kecil yang ada di Kabupaten Fakfak. Dan hari ini saya menyatakan juga bahwa kami ini adalah masyarakat kecil yang ada di Kabupaten Fakfak. Itu. Kami insan pendidikan yang hari ini hadir di sini adalah masyarakat kecil yang ada di Kabupaten Fakfak ini. Kami pemerhati pendidikan yang ada di negeri ini adalah masyarakat kecil yang ada di Jadi ketika saya membaca itu, saya menangis dalam hati. Saya ingat persis pada saat pencalonan Bapak Bupati datang ketemu saya di pemakaman. Bapak masih ingat. Baik. Sudah lupa, tapi saya masih ingat. Bapak Niko, saya mau mencalonkan diri untuk menjadi bupati di Fakfak. Saya cuma menyatakan, ikuti saja semua. Kalau memang itu memenuhi, maka Bapak akan bupati. Bapak masih ingat atau sudah lupa? Tapi saya Niko Tuturok masih ingat. Saya bertemu dengan saudara saya Yohana Hindung di kantor sosial. Di sana 3 jam ada yang datang, tunggu dulu sampai 3 jam. Cuma mau bilang bahwa saya dengan kau punya anak kah, saudara kah? Mohon maaf saya sebut, Untung Tamsil mau maju untuk menjadi bupati di Kabupaten Fakfak ke depan. Saya pribadi mendukung. Jadi saya hari ini menyatakan itu dulu. Yang pertama bahwa saya sangat kecewa dan menyesal dan menangis di atas negeri ini ketika Bapak bilang kami dipilih oleh anak kecil.
Terus kami yang hari ini datang mengeluh ini bukan anak kecil, ya. Mohon maaf saja Bapak Bupati, saya harus bicara begitu. Saya hari ini panggil Bapak Bupati karena kami sudah mengangkat Bapak di sini untuk menjadi anak-anak dari kami semua. Nah. Jadi usia ataupun jabatan ataupun apapun juga status sosial apapun status adat hari ini, Bapak adalah orang tua kami. Ya. Bupati Fafak adalah orang tua kami. Ya. Dan puji syukur bahwa karena orang tua, karena kami ini hari ini mau ketemu. Ya. Kami datang ke sini dengan, ya, kami punya masalah. Ya. Seperti yang disebutkan, kami mau dievaluasi. Ya. 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 Silakan. Ya. Kalau guru-guru mau dievaluasi, siapa yang bisa mengevaluasi? Ya. Yang bertanggung jawab mengevaluasi adalah Kepala Dinas Pendidikan. Ya, itu. Orang yang mengevaluasi kita tidak pernah mengevaluasi diri, bagaimana mengevaluasi kita? Maka hari ini kami datang, ya, ya, ya. Datang. Ya. Kami mau dievaluasi, silakan, ya. Tapi yang bersangkutan tahu diri tidak, ya. Mohon maaf, ya. Ketika ada pernyataan-pernyataan begitu, saya sendiri pribadi sangat kecewa. Ya. Kita sama-sama mempunyai kepentingan untuk memajukan negeri ini, Bapak Bupati. Kemudian statement dari orang yang tadi Bupati tidak mau dengar bahasa dia siap kok dimutasi. Dan sekarang sudah dimutasi sih Om Bupati. Nah ini. Saya di atas sebagai Kepala Bidang Pembinaan SMP di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Tapi yang tadi sudah disampaikan oleh Adik Kasubag Kepegawaian dan Umum, bagaimana rumah tangga kami di atas memang sudah tidak bisa. Izin Bapak Ibu, saya mungkin orang baru pertama duduk berdiri di depan begini memberikan orasi. Juga saja, sudah 14 tahun saya bekerja di Dinas Pendidikan, tapi baru kali ini saya merasa nanti ke depan 5 tahun ke depan generasi kita akan hancur. Jujur saja Bapak Ibu polisi yang ada sini, anak-anak sekolah, ya. Saya orang yang paling teliti di salah satu dinas pendidikan, kurang lebih 15 tahun. Saya diberi amanat, tapi hari ini saya merasa kami dinas pendidikan, khusus bidang pendidikan, generasi kami akan hancur kalau kita tidak selamatkan hari ini. Ya, saya siap, mau apa saja saya siap, karena saya di bawah perintah. Dan lucunya, yang lucu buat saya, seolah-olah Bupati itu menggambarkan dia itu adalah mantan aktivis segala macam. Dia tepuk dada, saya ini jenderal lapangan. Saya ini juga jenderal lapangan untuk aksi, saya. Jenderal lapangan kenapa tidak berani laporkan saya punya video? Dia mengaku jenderal lapangan, tapi faktanya adalah dia itu tukang bersih-bersih rumah mantan Bupati Fafak Mocha. Nih, dia yang bilang kok, habis bersih-bersih rumah Bupati. Menjilat. Kemudian menyebarkan hoax bahwa ketika 2016 kita hantam bupatinya Mocha terkait korupsi pengadaan panggung ringging, dia itu malah bikin hoax bahwa bupati akan melakukan konferensi pers, padahal itu tidak ada. Tapi itu persoalan lain. Nah, itu kronologisnya. Setelah itu soal lain tadi. Nah, ini kembali lagi ke soal demo pendidikan tanggal 4 itu. Nah setelah itu Bupati bukannya memutasi atau menegur atau apapun juga kepada kepala dinas. Yang dimutasi ini, nah ini saudara laki-laki ini, Amin, ketua PGRI, dia dimutasi. Dua orang yang dimutasi, satu lagi saya lupa namanya. Nah ini namanya. Dua-dua dimutasi. Dan yang lain menyusul. Nah ini saya sekarang baru cerita. Persoalan utama di Dinas Pendidikan Fafak. Yang terkait yang dimutasi ini jelas. Ini abuse of power. Dan like dan dislike. Ini dari teman-teman PGRI ada keluar statement juga pada tanggal 5. Nah ini statementnya.
saya bahas ke persoalan utama yang terjadi selama setahun ini. Agak miris ya, dunia pendidikan di Fakfak. Pertama terkait afirmasi, beasiswa afirmasi. Mahasiswa afirmasi, tahun 2023 ini tidak ada untuk Fakfak. Karena dia terlalu banyak orang luar yang ikut campur ke dalam, terus kepala dinasnya itu tidak bisa bekerja. Akhirnya 2023 tidak ada afirmasi. Nasib buruk juga dialami di tahun 2022 untuk mahasiswa asli Papua atau calon mahasiswa, adik-adik asli Fakfak. Bayangkan yang lolos ke afirmasi itu malah orang yang non OAP atau orang yang di luar OAP. Nah ini. Dan konyol ya. Dan yang lebih konyol itu adalah demi beasiswa afirmasi. Harusnya bupati ngerti afirmasi itu apa. Yang kurang mampu. Anaknya bisa pakai marga negeri demi mendapatkan beasiswa afirmasi. Padahal kalau anaknya cerdas, ada beasiswa si unggul kok buat mahasiswa unggulan atau siswa-siswa yang unggulan. Tak bisa kok mengajukan. Tapi anaknya malah ngambil hak anak negeri untuk mendapatkan afirmasi. Konyol nggak? Kacau ya. Belum lagi masalah beasiswa pendidikan yang sampai sekarang itu nasib adik-adik mahasiswa di luar Papua itu belum terima beasiswa dana beasiswanya. Kehidupan mereka seperti apa kita nggak tahu. Dan yang paling menjadikan ya, pilot asli Fakfak itu keluarga dia yang kuliahin. Pas detik-detik akhir itu keluarganya minta bantuan ke Pemda. Itu menanti sampai menangis, nggak ada tuh. Kocak gak? APBD segitu banyak dipakai kemana? Untung, ini saya bicara dengan kau secara pribadi. Fakfak itu mayoritas muslim. Kau itu pemimpin muslim. Kau bisa contoh toh kekhalifahan Rashidin, mulai dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai ke Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Itu semuanya mementingkan namanya pendidikan. Dinasti Abbasiyah itu menjadikan Baghdad sebagai pusat ilmu pengetahuan sampai kemudian dihancurkan oleh Mongolia. Kau sebagai seorang pemimpin dan seorang muslim, saya rasa kau tahu pendidikan itu betapa pentingnya. Guru, mereka tidak digaji seberapa. Kalau untuk mengejar gaji guru seberapa sih? Tapi mereka dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa. Tapi secara faktanya, kehidupan mereka saja kalian tidak perhatikan. Keprihatinan mereka itu seperti apa? Suka-suka kau tempatkan di tempat yang mana? Suka-suka kau pindahkan kemana? Itu seorang bupati kah? Kau punya otak di mana? Kita bisa besar sampai detik ini karena jasa seorang guru. Tapi guru kau mutasi semau-mau kau. Orang-orang berbakat itu kau pindahkan jauh-jauh supaya kau punya mace, kau punya orang-orang bisa atur di dinas pendidikan. Labiru ini sebelum kau masukkan ke dinas pendidikan, kau dorong dia ke ganti sekda. Kau bayar orang, bikin demo. Sekda tidak salah, Ali Baham Temong Mere tidak salah. Kau copot dia.
Tapi kemarin kepala dinas Labiru ini banyak salah. Kau tidak berani copot. Nah ini bukti kau bikin demo, orang yang demo kasih surat ke kau terima, kau langsung copot, amin. Ali Baham. Kemudian kita surati KSN. Kau ketakutan, belum sampai sidang KSN itu kau sudah kembalikan dia punya status. Ali Baham punya status. Dan orang-orang kau yang bikin demo itu, bikin kajian itu minta maaf ke Ali Baham. Kali ini saya akan kasih kau pelajaran berharga lagi di KSN. Karena kau sudah melakukan abuse of power terhadap mutasi saudara laki-laki kepala PGRI dengan satu lagi. Mungkin yang lain akan menyusul. Tapi saya pastikan saya akan melawan kau. Saya tidak berharap video saya viral. Tidak penting buat saya. Yang saya mau sampaikan supaya masyarakat tahu dia punya pemimpin seperti apa. Persoalan pendidikan di Fak-Fak ini 1 tahun ini kacau balau. Kepala dinas terdahulu itu sudah bikin perda terkait pendidikan, terkait dengan kepemudaan dan olahraga. Itu sudah ada 2 perda, tapi tidak dijalankan. Kau mau seperti apa bawa negeri ini? Kau tidak malu kah? 5 siswa dan 2 guru pendamping. Maka kemarin tadi saya dengan oleh sebab itu kami akan bantu segera 50 juta untuk kesiapan, ya, untuk perjalanan. Mendukung festival budaya dan juga mendukung kebijakan gerakan membangun pariwisata kita. Terima kasih. Dari awal saya sudah siap. Dari awal sebelum kau dilantik saya sudah lawan kau sampai sekarang. Kau mau apa? Saya ikuti. Saya terpusing dengan kau. Daripada saya korbankan adik-adik demo, terus adik-adik surat segala macam, tidak penting. Saya sudah surati. Kita sudah laporkan kau. Kasus semua dimentokkan, tau. Saya sudah pernah bahas di YouTube. Siapa yang bikin kasus kau itu mentok, tidak diproses. Kita sama-sama tahu di belakang kau ada Bahlil. Kau dekat dengan Bahar. Pemerintah pusat lagi pakai kau untuk kepentingan perusahaan. Mulai dari pupuk sampai ke Bandara Siburu. Jadi kau merasa kau masih aman-aman. Tapi saya kasih tahu kau, saya sudah siap jiwa dan raga. Kalau saya harus disikat, yang penting masyarakat selamat. Tidak ada namanya orang yang tiba-tiba muncul lawan kau. Saya bukan baru lawan kau. Mungkin yang tidak kenal itu bilang, itu Ongko itu kan baru toh, baru bicara. Halo, kau cek baik dulu, saya siap. Saya mau bahas yang terkait dengan teman-teman yang dimutasi. Bayangkan ya, betapa bangsatnya bupati ini. Akar persoalannya tidak diselesaikan, malah teman-teman yang mengkritisi itu dimutasi. Izin Bapak Bupati sebelum tutup. Pembicaraan Bapak Bupati tidak sesuai dengan apa yang kami datang. Kami punya datang, perjalanan kami hari ini berpanas-panasan sampai di sini. Seperti tadi disampaikan oleh Ketua PG. Kewenangan ada di Yang kecil itu sendiri. Saya pastikan Senin saya akan antarkan surat ke KSN.
Karena ini bukan pertama kalinya Bupati melakukan abuse of power, memindahkan orang atas like dan dislike. Ini udah ketiga kalinya dalam catatan saya. Pertama itu baru menjabat, dia coba pindahkan beberapa orang dari Dinas Kelautan untuk menutup kasus korupsi dia. Kita kembalikan lagi di KSN. Kedua, Ali Baham Temong Mere, dia mau coba pindahkan ganti dengan Mahmud Labiru, kita pindahkan. Kita balikin lagi di KSN. Sebelum sampai sidang dia sudah balikin lagi. Nah, ketiga ini yang teman-teman ini. Mahmud Labiru itu sengaja dimasukkan untuk Dinas Pendidikan. Karena apa? Ya tanyakan ke ibu ini yang panjang mobil ini. Kalau dengan yang lain mungkin nggak bisa. Begitu. Tapi kalau dengan Labiru, ya dia jarang ke kantor, tinggal coret. Ya ini kasih jalan, proyek ini kasih jalan. Tidak mungkin ini hasil ngepet, orang fak-fak secara ekonomi mati. Selama 15 tahun dari era Mocha yang korup itu, sampai ke era UT, yang lebih parah itu UT. Ibaratnya kalau penjajahan Mocha itu lama. Kayak Belanda 350 tahun. Digambarkan seperti itu, padahal tidak seperti itu. Tidak selama itu sih. Nah, Mocha itu ibaratnya Belanda. UT ini Jepang. Waktu singkat tapi penjajahannya menyakitkan. Ekonomi di Fava ini mati. Selama kepemimpinan UT. Bayangkan, pendidikan itu berantakan. Miris gak sih? Punya nurani gak sih? Dan lucunya, wakilnya juga diam. Wakilnya ini anak negeri yang dipakai cuma jadi boneka. Kakak, kau lupa kau bicara apa dengan saya? Adik kita akan bawa negeri lebih bagus. Ini kah? Hah? Omong kosong semua. 2024 saya pasti akan mati-matian. Supaya kalian tidak akan jadi lagi. Supaya tidak ada lagi penindasan terhadap anak negeri. Hai anak-anak negeri, kalian tidak bisa maju kah untuk perbaiki negeri kah? Tolonglah. Adik-adik mahasiswa itu di Aceh, di luar Jawa lah, di luar Jawa, terus di Aceh, di luar Papua. Di luar Jawa ini, kalau di Jawa ini masih mungkin lah, maksudnya masih banyak teman-teman Papua yang bisa bantu mereka, masih ada saudara-saudara dari gunung, masih bisa bantu mereka. Tapi bayangkan yang di luar Jawa, seperti ada di Kalimantan, di Aceh segala macam. Itu siapa yang bantu mereka? Contoh yang di Aceh, masyarakat yang bantu mereka. Contoh di Makassar, Wagub Makassar yang bantu mereka, Wagub Sursal yang bantu mereka. Miris gak? Terus yang di Manokwari sampai Palang asrama. Cobalah pendidikannya diurus baik. Beasiswa afirmasi itu diurus dengan baik. Pendidikan itu motor masa depan untuk kemajuan. Dan pendidikan itu sangat penting. Tanpa harus berperang saja untuk menghancurkan satu bangsa. Tinggal hancurkan saja pendidikan mereka, hancurkan sejarah mereka. Ini masyarakat kalian bodoh-bodohi. Masyarakat kalian tumbalkan. Guru-guru itu bayangin betapa kasihan nasib mereka. Tenaga-tenaga pendidik ini, betapa kasihan mereka. Gaji nggak seberapa, kadang gaji telat berbulan-bulan, honorer telat berbulan-bulan. Mereka gaji nggak seberapa, tapi tanggung jawab moral mereka itu harus bikin anak-anak ini cerdas, pintar, mengerti, supaya bisa menjadi generasi masa depan yang lebih baik. Sorry video ini kepanjangan, tapi inilah yang saya ingin sampaikan. Ini saya sampaikan untuk pribadi ke Bupati Fava. Kalau kau gentle, kau laporkan saya. Tidak usah pakai masyarakat, tidak usah kau bayar-bayar kau punya pendukung untuk komentar yang tidak penting. Kau lawan saya saja.
Kalau kau punya pendukung itu saya tidak hargai, makanya saya tidak tanggapi mereka punya komentar. Karena buat saya tidak berkelas. Di mata saya saja kau tidak berkelas, apalagi kau punya pendukung. Ya. Kau harus ingat baik, jabatan itu hanya sesaat, hanya titipan, hanya amanah. Ya. Kau bupati, pejabat eksekutif, 5 tahun sekali mungkin ganti. Tapi ASN, guru, mereka itu mengabdi untuk masyarakat. Mereka mengabdi untuk negeri Bahamata. Suka-suka kau mutasi mereka, suka-suka kau geser mereka atas kau punya suka dan tidak suka. Kau punya nurani di mana? Kau punya otak di mana? Mungkin ini dong, ini saja video dari saya. Maaf kalau kepanjangan. Tapi inilah fak-fak. Mau dibahas 3 hari 3 malam tidak akan selesai. Mau dibahas sepanjang apapun kisahnya, ceritanya tetap sama. Penindasan, pembodohan, itulah yang terjadi malam.